Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana di tengah hiruk pikuk kota Jakarta yang mereka sibuk mencari dunia atau menjadikan waktunya untuk keluarga. Kita menyempatkan diri untuk datang ke taman-taman surga. Itu tiada lain karena rahmat Allah kepada kita. Maka sekali lagi tak ada yang pantas untuk dipuja dan dipuji kecuali Sang Pencipta. Dan kita dididik untuk selalu berucap Alhamdulillah dalam semua kondisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, dan untuk yang lainnya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa jemaah? Anak kasih hadiah. Angkat tangan yang bisa jawab. Naam. Tanggal 20. Wah. Tanggal berapa? 20. 20 apa? 20 Rabiul Awal. Tahunnya? 1436. Masya Allah. Betul jemaah? Hah? Betul atau salah? Betul tanggal 20. 20. Bukan 19. 19 Tadi pagi 19. Barakallahu fikum. Fadal, ana masih ngelihat di Nurul Iman. Tanggalannya masih tanggalan Masehi, mah. Jadi ikut tahun baru juga menurut Iman. Jadi paling enggak nanti gantilah Hijriah. Baik, siapa yang bisa nyebutkan tanggalan kita nih, tanggalan umat Islam? Yang pertama sampai yang terakhir urut. Naam, fadal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik jemaah, kita mulai kajian kita. Apa temanya? Ketika berhadapan dengan syaitan. Siapa yang pernah berhadapan dengan syaitan? Anak kasih hadiah. Nah, fadl, nggak apa-apa. Mungkin di jalan ketemu syaitan dia. Nggak ada. Jadi kita gimana kajiannya tentang berhadapan dengan syaitan? Nggak ada yang pernah berhadapan dengan syaitan. Kita hampir tiap, Masya Allah. Kapan ketemu bang? Kemarin malam. Masya Allah, nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Gede apa kecil yang? Kecil. Masya Allah, Masya Allah. Kita ini tiap hari berhadapan dengan syaitan, jemaah. Tiap hari. Manusia adalah makhluk yang beradab, Masya Allah. Allah ciptakan manusia ini santun, lembut, bersahabat. Tapi terkadang bagaimanapun baiknya dia, masih ada saja yang membenci dia, yang memusuhi dia,
Bahkan musuh terbesar kita siapa? Syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, yang paling santun alaihi salatu wassalam, tapi masih ada yang memusuhi beliau. Bagaimana nih kita kalau berhadapan dengan musuh-musuh seperti itu? Salah satunya syaitan. Dan musuh kita semuanya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168-169, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang ada di bumi Allah ini yang halal dan yang thayyib. Ingat nih, tidak semua yang kita lihat indah itu halal. Tidak semua yang kita terima dan masuk kantong kita itu halal. Dan terkadang tidak pula yang halal itu thayyib. Jamaah, kulitnya durian halal apa enggak? Tapi kalau ada teman anak mau makan kulit durian gitu kan, bahaya dia. Jadi ada hal-hal kita harus memilih, dan insya Allah semua yang halal itu akan menjadi thayyib buat kita. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, syaitan itu musuh. Namun terkadang kita melihat ada orang yang berjalan sama musuhnya. Kebayang nggak antum? Antum punya musuh nih. Rumahnya umpamanya di utara rumah antum. Ketika dia lewat depan rumah antum, antum akan masuk. Ini musuhnya, anda nggak mau berpapasan sama dia, anda nggak mau, karena merasa bermusuh. Tapi ada manusia yang menjadikan musuhnya teman, sohib, makan pakai tangan kiri, makan sama siapa? Sama syaitan. Dia makan gitu kan. Ente bermusuhan nggak sama syaitan? Oh, na'udzubillah, ana tiap hari baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Tapi ternyata dia ikut gayanya syaitan. Dan Allah mengatakan tentang syaitan ini, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang selalu dibisikkan oleh syaitan itu adalah keburukan, kekejian, dan agar engkau berkata sesuatu yang tidak kau kenali. Ini yang terakhir bahaya, jemaah. Berkaitan dengan orang mengatakan, berucap, berfatwa tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Ini sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang tersesat gara-gara fatwa. Orang ngomong, mencela, menjelek-jelekan tanpa punya ilmu. Maka dari itu tatkala kita hendak berbicara, hati-hati, jangan-jangan itu bisikan syaitan. Kita kalau nggak tahu, nggak punya ilmunya, bilang wallahu a'lam. Dan itu suatu keutamaan. Bahkan ulama-ulama terdahulu, masya Allah, dia itu selalu mewariskan kepada muridnya satu ilmu. Ilmu itu ucapan la adri, yang artinya aku nggak tahu. Terkadang seorang ketika di atas mimbar, ya, ketika menjadi seorang pendakwah, kemudian dia ditanya tentang sesuatu yang dia nggak tahu, dia malu mau ngomong nggak tahu. Entar jamaahnya kabur semua. Kalau anda ngomong nggak tahu, entar orang-orang ngomong nih ustadznya ilmunya kok cetek banget. Subhanallah jamaah. Tatkala kita menyampaikan agama Allah itu bukan karena kita mengharapkan orang-orang itu senang sama kita. Kita sampaikan. Dan kita bakal dimusuhin. Bakal dimusuhin sama manusia. Dan kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang para nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang paling baik. Dan banyak musuhnya. Musuhnya itu setan semuanya. Tapi ada dua jenis. Sebelumnya, apa beda setan, iblis, jin? Nah, fadhal. Kalau iblis Allah hanya menciptakan satu. Dan itu adalah dari kalangan jin. Sedangkan jin Allah menciptakan hanya manusia dan jin. Jin yang bersifat menentang kepada Allah dan neraka
Itu manusia yang bersifat menentang kepada Allah juga termasuk syaitan. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal. Nah, iya, iblis termasuk anggota dari jin. Dia salah satu dari jin, dan dia tercipta dari api seperti jin yang lainnya tercipta dari api. Adapun setan itu bisa jadi manusia, ada setan. Kita kalau melihat anak-anak yang bandel, kadang-kala keluar dari lidah kita apa? Setan nih. Nah, Allah menyebutkan hal itu. Pertanyaan selanjutnya, siapa istri iblis? Nah, kita nggak ada yang tahu tuh istrinya iblis. Karena waktu dia kawin kita juga nggak dapat undangan tuh waktu itu. Nah, sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan, mereka saling membisikkan perkataan-perkataan yang menipu. Dan bisa antum baca sejarah bagaimana kehadiran iblis dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, iblis ikut nggak? Ikut, dia bersama setan-setan di sana. Dan para malaikat turun pun di sana. Ketika perang Uhud, iblis pun hadir di sana. Tatkala kaum muslimin dapat memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Perang Uhud itu tahun berapa dan berapa jumlah tentaranya? Nah, fadhal syabab. Nah, yang belakang sana. Tahun 3 Hijriah 700 melawan 3000. Masya Allah, anak kasih baju antum apa? Antum kirim ke belakang sana. Namun tatkala sebagian sahabat ada yang tergoda melihat seakan-akan mereka sudah menang, sebagian turun dari pos pengamanan bukit kecil yang ada di sebelah Gunung Uhud. Akhirnya mereka mengumpulkan harta rampasan perang bersama sahabat yang lain. Khalid bin Walid menyerang dari belakang dan dihantam dari belakang. Orang-orang kafir itu sudah lari menuju Mekah, lari terbirit-birit mereka. Di situ iblis menjerit, "Ai ibadallah muakhkharakum." Wahai hamba-hamba Allah, kata iblis, lihat belakang kalian. Mereka tatkala melihat ke belakangnya, ternyata umat Islam diserang sama Khalid bin Walid. Maka tentara kafir Quraisy ikut berkumpul di sana. Ketika acara pembunuhan Rasulullah SAW, konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW, iblis hadir di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita benar-benar memiliki musuh dari bangsa jin dan manusia. Bagaimana sikap kita menghadapi kalau yang musuhnya itu setan? Ada beberapa cara. Yang pertama, dari bangsa jin ya, setan yang dari bangsa jin. Kita akan bicara yang pertama dulu, baru kita akan masuk kepada yang kedua nanti. Kalau musuh kita itu setan manusia, setan yang kelihatan. Ada setan yang tidak kelihatan, ada setan yang nampak wujudnya. Kita selalu berjumpa dengan dia. Dan kalau antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh setan yang nggak kelihatan takut sama antum. Setan itu kalau berpapasan sama Umar bin Khattab cari jalan lain. Padahal Umar nggak kelihatan dengan setan, tapi setan yang kelihatan dia takut. Subhanallah. Itu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cara yang pertama adalah sebagaimana tadi disampaikan, berta'awud, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau kau tuh ada yang menggodamu, membisik-bisikkan yang buruk, yang mau menyesatkanmu, apa kata Allah? Fasta'id billah, maka kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ini dari api, tabiatnya kasar, membakar dia itu.
Tidak ada cara yang bisa menaklukkan dia kecuali bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Lihatlah beberapa amalan yang kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillah. Apa saja? Ketika membaca Al-Qur'anul Karim, kita mau baca Quran, kita mau berzikir nih, disuruh bertawud. Karena setan turut hadir di sana. Dia mau membuat kita, subhanallah. Antum bayangkan, kita bisa nonton TV 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita lihat orang-orang bisa main game berjam-jam. Orang-orang bisa di depan komputer buka internet berjam-jam. Pas pegang Al-Quran 5 menit udah ngantuk. Subhanallah. Karena setan itu hadir di sana. Maka Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kau hendak membaca Al-Quran, hendaklah engkau berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka kita disuruh berta'awud. Kemudian ketika marah, setan hadir, dan kita lihat bagaimana orang kalau marah itu gelap. Dia mengatakan kata-kata yang buruk bahkan kepada orang yang dia cintai. Karena setan turut hadir di sana. Maka ketika kita hendak marah, terpancing emosi kita, ada orang yang na'udzubillah, kita langsung katakan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini bisikan-bisikan setan. Dan itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala ada was-was, kita berta'awud. Salat ada bisikan-bisikan buruk, terkadang kita salat na'udzubillah ke timur, ke barat pikirannya, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ketika mimpi buruk, orang kalau mimpi buruk adabnya apa? Berta'awud sambil meludah ke kiri. Dia meludah, kemudian memindah posisinya. Bantalnya dibalik, ngadepnya dibalik, atau pindah tempat. Ketika dia mimpi buruk di sana, kadang-kala ada mimpi dikejar-kejar setan. Kemudian jangan diceritakan kepada orang. Tidak semua yang kita lihat dalam mimpi kita ceritakan kepada orang. Sudahlah kau mengatakan a'udzubillah minasyaitonirrajim, moga mimpi buruk itu tidak terjadi. Karena kalau kita cerita, nanti ada orang yang nakut-nakutin kita, sehingga kebayang-bayang tuh kita dengan mimpi kita. Maka ingat, tatkala kondisi seperti itu, kita dianjurkan untuk berta'awud. Yang kedua, baca bismillah. Untuk berhadapan dengan syaitan ini, itu senjata kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau masuk rumah baca bismillah. Banyak di antara kita karena merasa itu sudah rumahnya, dia masuk nggak ada bismillah, nggak ada salam, setan ikut bersama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau seseorang masuk ke rumahnya dia, fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'ami, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk rumah dan ketika dia makan. Qala syaitan, maka syaitan akan berkata pada waktu itu, la mabita lakum wala asya, malam ini kita nggak bisa tidur di rumah fulan, dan kita nggak bisa makan, habis malam ini jatah kita. Apa berarti di dalam rumah kita nggak ada syaitan yang bakal ganggu kita? Ada yang sudah nungguin kita di rumah tuh, yang di luar nggak bakal ikut, tapi mungkin dia sudah menunggu di dalam rumah. Karena dia akan terus menggoda kita dan tidak pernah berhenti menggoda kita. Kemudian Rasul SAW mengatakan, kalau dia itu nggak baca bismillah ketika masuk, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit, malam ini kita bermalam di dalam nih. Kemudian ketika dia makan nggak baca bismillah, maka di situ syaitan mengatakan kalian dapat makan nih. Maka hati-hati jamaah. Ajarkan kepada anak kita kalau makan itu tidak bersama syaitan,
Baca bismillah nak. Makan dengan tangan kananmu nak. Yang jadi masalah kadang bapaknya makan minum dengan tangan kirinya, sehingga anak-anak itu makan minum dengan tangan kirinya. Subhanallah, terkadang saya itu bingung, kok ada orang makan dengan tangan kirinya, muslim. Jangan-jangan dia sudah menjadi anggota syaitan. Kemudian baca bismillah lagi nih. Ini masalah penting. Ketika mau mendatangin istrinya, ada seorang ustadz ngomong nih, kenapa banyak anak-anak sekarang durhaka? Kenapa banyak anak-anak yang narkoba, yang nggak taat, yang nggak patuh sama orang tuanya? Kata seorang ustadz mengatakan, mungkin bapaknya ketika bikin tuh nggak baca bismillah, karena urusannya urusan sama setan ya. Dia itu sudah berjanji kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in, kata dia, aku akan sesatkan semuanya ya Allah, kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqal bismillah." Ana mau tanya nih, yang udah nikah lama nih, mana nih? Masya Allah antum, Bang. Apa doanya kalau datangkan istri, Bang? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana. Masya Allah, Masya Allah. Fadal, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah ada yang hafal jemaah. Ada yang hafal. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seseorang hendak mendatangi istrinya, lalu dia berkata, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki yang bakal kau berikan kepada kami. Kalau dapat anak tuh, apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad. Kalau Allah takdirkan dari hubungan itu ada anak, lam yadurrahu syaitanun abadan. Syaitan nggak akan bisa godain dia. Kebanyakan kita kalau datangan istri kita itu nafsu, lupa sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lupa baca bismillah. Jangan-jangan setan ikut dalam hubungan itu jemaah. Hati-hati. Harus belajar. Ustaz, ana nih umur sudah 53 tahun kok baru sekarang dengar doanya Ustaz, gitu kan. Jadi waktu bertahun-tahun tuh nggak pernah baca doa tuh, bikin anak tuh. Maka hati-hati. Ini kita usaha bagaimana memperbaiki generasi agar mereka tidak menjadi tempat godaan syaitan. Ya baca bismillah ketika mendatangi keluarga. Yang ketiga, membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Ketika tidur, selesai sholat dan dalam kondisi-kondisi yang menegangkan. Dan kita tahu Rasulullah SAW setiap mau tidur ya, beliau baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian dia mulai menjaga dirinya, mengusapkan ke seluruh tubuh untuk jaga diri dari syaitan. Karena kita tatkala benar-benar bermusuhan dengan syaitan, Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwa, jadikan syaitan itu musuh. Ya kita harus memang benar-benar musuhan. Apa saja cara menghadapi dia kita lakukan. Salah satunya dengan baca itu sebelum tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir mengatakan, baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada suatu saat aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal juhfati wal abwa, di antara Juhfa dan Abwa. Juhfa ini udah dekat Jeddah, Abwa itu tempat dimakamkannya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id ghasyiyatna rihun wa dhulmatun syadid. Tahu-tahu ada angin yang kencang dan gelap gulita pada waktu itu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berta'awud, mengatakan a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Lalu dia berkata, ya Uqbah,
wahai Uqbah, ta'awwad bihima. Bayangkan dalam kondisi seperti itu kadang-kala setan itu hadir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul kepada Uqbah, ta'awwad bihima famwada muta'awwidun bimithlihima. Enggak ada tempat berlindung atau senjata untuk berlindung yang lebih dahsyat dari kedua itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maka dalam kondisi-kondisi itu ajarkan kita. Kalau mau tidur sama anak kita, ya, ajarkan mereka untuk membaca itu. Kemudian yang keempat, baca ayat kursi. Ini semua persenjataan jamaah. Kita mau perang nih harus siap-siap. Jangan cuma satu bawa tembak. Musuhnya lengkap peralatannya. Kita bawa tembaknya, kita bawa panahnya katanya, bawa semua persenjataan lengkap. Karena musuh kita ini musuh bebuyutan jamaah. Baca ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah dipasrahi oleh Rasulullah SAW untuk jaga zakat. Zakat fitrah disebutkan di sana. Kemudian ketika dia jaga malam hari, tahu-tahu ada orang yang mencuri, ngambilin makanan itu. Ketangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia mengatakan, tolong aku, keluargaku miskin, nggak bisa makan, lepaskan aku. Abu Hurairah kesian. Ya udahlah, mungkin dia benar-benar orang yang membutuhkan. Dilepas. Ana minum dulu jamaah, ya. Bismillah. Kemudian dia laporan kepada Rasulullah keesokan harinya. Jamaah, ana lihat sebagian mulai merem dengarkan kajian. Masya Allah. Ustaz kecapean habis kerja, Ustaz. Hati-hati. Salah satu tanda. Enggak lah, ana lanjutkan aja. Akhirnya Rasul SAW mengatakan bakal kembali nanti malam dia. Ya udah, karena Rasul mengatakan tuh bakal kembali orang itu, maka ditunggu sama Abu Hurairah. Betul tuh kembali. Tangkap lagi sama Abu Hurairah. Sama alasannya, lepaskan aku miskin, ya macam-macam. Dilepaskan lagi sama Abu Hurairah. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, nanti malam dia datang lagi. Betul datang lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, enggak ada sekarang. Enggak ada maaf buat engkau sudah. Aku akan serahkan kau kepada Rasul SAW. Kemudian orang yang ditangkap ini mengatakan, dia mengajarkan apa? Kau akan aku kasih amalan. Bayangkan. Abu Hurairah mau dikasih amalan sama orang yang enggak dikenal ini. Apa kata dia? Idza awaita ila firashika, kalau kau mau tidur nih ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafid, akan tetap ada penjaga dari Allah yang menjaga, malaikat yang bakal menjaga. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih, sampai pagi syaitan nggak bisa mendekat. Sampai pagi. Wah, dapat amalannya Abu Hurairah. Ya udah, dilepas. Amalan itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, katanya, apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Yang dia sampaikan itu benar, tapi dia itu pembohong. Dzaka syaitan. Yang datang tuh tiap malam tuh setan, kata Rasulullah SAW. Jadi tolonglah bapak-bapak, kalau nggak ibu-ibu, kalau mau tidur ya, jangan dibiarkan anaknya tidur sendirian. Karena anak-anak udah gede ya, temenin dia baca ayat kursi, temenin dia baca 3 surat terakhir dalam Al-Quranul Karim. Setelah itu biarkan dia. Anak itu pandai merekam jamaah. Kita harus bekali anak kita bagaimana dia berhadapan dengan setan, tuh bekalnya. Insya Allah dengan itu anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Yang kelima, membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir. Baca itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, man qara'a hatainil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca 2 ayat ini
di malam hari, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ini, maka itu cukup buat dia. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terlindungi dia dengan apa yang dia baca. Maka tambahkan ini yang kita baca. Ustaz, anak udah tua Ustaz, nggak hafal Ustaz. Usahakan untuk menghafal, karena godaan setan itu besar jemaah. Banyak kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, gara-gara kita nggak pernah membentengi diri kita dari setan. Kita kalau hidup kita itu diisi dengan bismillah, dengan a'udzubillah, dengan ayat Al-Quran, tatkala ada dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan, itu akan menghalangi kita. Paling tidak kita punya pegangan, setan nggak bisa bergerak. Maka baca itu. Yang belum hafal, hafal ini. Sekarang ini sarana untuk menghafal udah mudah sekali ya. Minta tolong sama temen, tolong kau bacain, yang punya HP, rekam. Berapa menit? 1 menit mungkin udah. Setiap mau tidur dia dengarkan, sambil diikuti. Terus insya Allah seminggu 2 minggu akan hafal. Bagi yang belum hafal, tapi insya Allah jamaah Masjid Nurul Iman ini kalau melihat wajahnya, insya Allah orang-orang yang hafid, karena itu persiapan kita jamaah. Yang keenam, baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Gimana tuh? Orang-orang yang menjadikan rumahnya kuburan, mereka adalah orang-orang yang ngajinya cuma di masjid. Anak ngaji Ustaz di masjid, sholat anak di masjid. Jangan dijadikan kuburan. Ke rumah cuma buat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya, kecuali yang 5 waktu. Jadi kalau sholat qobliyah usahakan di rumah, sholat duha di rumah, ba'diyah di rumah, kemudian witir di rumah. Ada orang yang borongan semuanya, ba'diyah witirnya di masjid semuanya sudah. Sampai rumah Anda tinggal tidur Ustaz. Ya jadi kuburan tuh rumahnya. Karena apa? Terkadang istri kita ini dalam kondisi datang bulan nggak sholat. Jadi di rumah kita seminggu nggak ada sholat. Kalau kita semua sholatnya di masjid, maka jangan jadikan kuburan rumah kita. Jadi usahakan habis sholat ke masjid, ba'diyahnya di rumah. Apalagi yang punya anak ya, usahakan tuh bapak tuh, karena terkadang anak itu bingung ngelihat ibunya nggak sholat. Dia, ibu kok nggak sholat? Biasanya sholat. Tapi kalau ada bapaknya yang sholat, si anak akan terlupakan dengan ibunya. Mungkin anak kecil itu akan ikut sholat di samping bapaknya, yang perempuan, yang laki, maka ingatin sholat. Membaca surat Al-Baqarah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Usahakan ada rumah-rumah yang katanya ada penunggunya, ada jinnya. Ada. Sebagian setan itu hadir di rumah kita, tinggal di sana. Apalagi rumah kosong dulunya, dia tinggal di situ. Baca Al-Baqarah. Ada sebagian orang yang ngundang orang baca surat di rumahnya, baca Quran di rumah. Yang punya rumah makan di warung. Oh, udah selesai baca, nih kasih duit gitu kan, makasih. Akhirnya ketika orang-orang pada pulang, setannya ngeliat tuh, nah ini udah nggak ada yang baca tuh. Kita nih seharusnya ingin keselamatan diri kita, ikut baca. Kita mungkin tadarus, kita kalau baca sendiri Ustaz, kalau baca sendiri anak berat Ustaz, Al-Baqarah ini boleh sama istrinya, boleh tadarus sambil diperbaiki tajwidnya, baca bareng, subhanallah, agar rumah kita selamat jamaah dari setan, agar kita tidak tidur bersama setan di rumah kita itu. Yang ketujuh, banyak-banyak berzikir dengan membaca Al-Quran, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa ajalah zikir-zikir kita baca.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Di pagi harinya dia baca 100 kali. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kanat lahu adla asyra riqab. Dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan 10 budak. Pahala membebaskan 10 budak. Bayangkan kita kalau membebaskan budak itu insyaallah dengan setiap sendi-sendi dia, organ-organ dia, Allah akan membebaskan tubuh kita dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca itu 10 budak kita bebaskan. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, 100 kebaikan akan dicatat untuk dia. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, 100 dosa dihapuskan dengan membaca itu. Dan yang jadi tambahan, wa kanat lahu hirzan minasyaitan, itu bacaan akan menjadi benteng buat dia dari syaitan. Kehidupan Jakarta kehidupan yang sangat menakutkan jamaah. Makanya ketika antum mau keluar rumah ya pagi hari, selesai umpamanya sholat subuh, masuk rumahnya sebelum berangkat kerja baca tuh, hitung 100 kali. Ngitungnya pakai tangan atau pakai tasbih? Usahakan pakai tangan, walaupun ada yang mengatakan boleh pakai tasbih sebagian ulama, tapi usahakan pakai tangan karena Rasulullah SAW menggunakan tangannya, dan menggunakan tangan itu salah satu obat pikun. Obat pikun. Kenapa? Orang yang menggunakan tasbih itu tidak pernah menghitung, otaknya itu nggak dibikin bekerja, diam aja otaknya. Dia cuma jalan, oh selesai udah. Pokoknya sampai pentolan selesai. Selesai, betul. Akhirnya orang-orang tua itu kesian. Orang-orang yang pikir untuk usahakan jangan menggunakan tasbih. Kita akan menghitung. Subhanallah, mau subhanallah, 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 atau mau pakai ruas-ruas jari, kita akan menghitung. Karena kalau kita lupa, hilang hitungannya. Dan kita bingung udah berapa nih. Tapi kalau kita tasbih, terkadang tasbihnya jalan, dia di sana. Zikirnya jalan, pakai pikirannya nggak jalan. Ininya jalan, dia mikir macam-macam. Ya usahakan ketika berzikir itu kita mencontoh Rasulullah SAW dengan tangan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Boleh nggak lebih? Berapa? Sampai berapa? Bebas jamaah. Rasul SAW mengatakan dia akan dijaga dari pagi sampai sore. Berarti sore itu kita harus baca lagi, karena penjagaan itu sudah selesai. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa illa rajulun amil aktsar minhu. Dan tidak ada yang akan mendapatkan pahala lebih afdal dari amalan orang itu kecuali yang bacanya lebih banyak. Berapa bacanya? 200, 250, 1000. Boleh nggak 1000? Boleh jamaah. Dan sekali lagi usahakan kita itu istiqomah. Jangan cuma sehari, anak baca sehari, setahun nggak baca, pulang dari kajian ini, oh iya Ustaz lupa, Ustaz baca lagi. Usahakan kita istiqomah jamaah. Dan istiqomah itu kita harus pinta sama Allah. Doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah SAW apa? Di akhir salat, selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah agar senantiasa berzikir, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan agar aku pandai mensyukurimu, wa husni ibadatika, dan agar aku beribadah baik kepadamu. Yang ke-8, doa keluar rumah. Ada 2 doa keluar rumah. Siapa yang hafal? Anak kasih baju. Ya, masya Allah. Kayaknya yang di situ tuh. Nah, fadhal. Nah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu 1. Yang kedua,
panjang, nggak pernah dibaca gitu kan? Nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baca, hafalin. Kita tiap hari keluar rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa bajatu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Insyaallah akan dijaga. Doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhal alayya. Kalau kita baca tuh doa yang diajarkan Nabi, setan itu nggak bisa apa-apa. Sampai dikatakan fayuqalu hina idin hudita wa kufita wuqita. Kau sudah dikasih petunjuk, kau sudah dijaga, kau sudah dicukupin. Tuh anak kita kalau mau berangkat keluar rumah, kita nggak tahu anak kita di sekolah bakal ketemu siapa, di jalan bakal ketemu siapa, kita nggak tahu. Orang tua nggak bisa mengawasin anaknya 24 jam. Maka ketika anaknya mau berangkat sekolah, nak baca dulu nak, baca dulu nak. Ibu takut nak, baca, suruh baca dia, nanti akan terbiasa. Sampai anak kita yang kecil pun, yang TK, tapi biasanya kalau anak TK memang hafal. Kalau yang SD udah lupa semua biasanya. Maka kita ajarkan. Mungkin itu yang bisa kita berikan kepada dia agar menyelamatkan dia dari godaan syaitan. Suruh bacaan ya, kemudian silahkan berangkat. Kita akan bertawakal kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, fayaqulu lahu, ada nanti perjumpaan syaitan dengan syaitan lain. Syaitan ini berteman juga, punya sohib. Dia ketika berjumpa, maka dia mengatakan, gimana nih sama orang nih yang udah dijaga, yang udah dicukupin, yang udah dikasih petunjuk. Ya udah nggak bisa apa-apa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dan ingat, tiap hari dibaca jemaah. Mau masuk rumah baca bismillah, mau keluar rumah baca bismillah juga. Yang ke-9, doa kalau singgah ke sebuah tempat. Kita kalau singgah di sebuah tempat, terkadang ada orang yang kerasukan setan. Masuk ke situ tahu-tahu kerasukan setan, nggak baca doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang diriwayatkan oleh Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah, seorang sahabat wanita. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nazala ahadukum manzilan falyaqul, kalau ada seseorang yang tinggal di suatu tempat, yang singgah di sebuah, dia mungkin di lembah atau di mana, falyaqul, hendaklah dia mengatakan apa doanya? Masya Allah, ana mau kasih yang di luar. Nah, yang keras nggak dengar mah, berdiri antum di sana. Tunggu tuh, ya. Masya Allah, ini nih, kirim ke belakang situ. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Apa kata Rasulullah? Lam yadurruhu syai' hatta yartahil minhu. Nggak akan ada yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Diriwayatkan Imam Muslim. Jadi nggak perlu ada sesajen-sesajen. Iya, kita lihat orang-orang di kampung itu kalau tinggal di sebuah tempat, dia minta keamanan dari penunggunya katanya. Kita lihat bagaimana media merekam acara-acara di Gunung Kidul, di Gunung mana lagi? Gunung Merapi. Ketika ada masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan sesaji. Kok nggak minta sama Allah sih? Itu setan dan jin ciptaan Allah. Kalau Allah mau bikin mati-mati tuh. Tapi memang setan itu jin ya. Setan yang nggak kelihatan dari bangsa jin. Mereka telah menceritakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah menceritakan tentang kisah jin yang masuk Islam. Dia menceritakan ada di antara kelompok-kelompok manusia itu yang dia itu berlindung kepada kelompok-kelompok dari bangsa jin, maka ditambah ketakutan mereka.
Ketika nggak ada sesajen, tabrakan dibikin sama dia. Memang kadangkala kita lihat di sebuah tempat, katanya di perempatan umpamanya ya, sering terjadi tabrakan, sering muncul apa? Gunduru. Ada yang lewat, kadangkala perempuan, kadangkala apa. Siapa mereka? Jin. Apa kita datang bikin sesajen minta pertolongan sama jin? Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau butuh pertolongan, memintalah kepada yang bisa memberikan pertolongan. Maka baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Yang ke-10, kalau menguap itu ditahan. Menguap apalagi waktu sholat, kalau nggak kuat nahan, tutup dengan tangan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, idza tatha'aba ahadukum fis shalah falyakzim mastata' fa inna syaitana yadkhul. Kata Rasul SAW, kalau seseorang kalian sholat kemudian menguap, tahan semampu dia, karena setan sedang masuk ke sana. Setan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir ikut aliran darah, kata Rasul SAW. Jamaah. Maka kita benar-benar harus bagaimana mempersempit gerak setan itu. Jadi semampu kita tahan, kalau nggak mampu ditutup dengan tangannya. Kemudian yang keberapa? Ke-11, bersihkan rumah dari gambar-gambar yang bernyawa, dari patung-patung ya, yang sekarang orang-orang kadangkala kesukaannya itu koleksi patung-patung macam-macam. Na'udzubillah. Malaikat itu tidak masuk di rumah yang ada gambar-gambar bernyawa dan patung-patung itu. La tadkhul malaika fihi baitan fihi tamathil au tasawir. Rawahu Muslim. Malaikat tidak masuk di rumah yang ada patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Maka usahakan kita menghilangkan. Ustaz, ana senang Ustaz sama patung-patung kecil-kecil koleksi, ana nggak menyembah dia. Orang kan kadang berpikir, Ustaz, yang haram kan kalau ana minta sama patung itu. Para jamaah, hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada siapa? Kepada generasi terbaik dari umat ini, kepada mereka yang tauhidnya jangan ditanya. Hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada para sahabat yang di Masjid Nabawi di sana. Maka kita harus lebih takut. Nah, kita harus lebih takut. Jangan-jangan malaikat nggak masuk. Sebagian pelaku dosa mengatakan, ana pasang gambar-gambar memang supaya malaikat nggak masuk. Ada orang seperti itu. Yang nggak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat azab yang mencatat amalan, masuk terus dia itu. Dicatat, walaupun ada gambar apapun ada yang mencatat. Jangan berpikir kalau gambar rumahnya banyak gambar-gambar aman dia, nggak bakal dicatat amalannya. Dicatat jemaah. Kemudian anjing, hati-hati. Kita usahakan rumah kita nggak ada anjingnya. Anjing itu boleh di mana? Di kebun, untuk jaga ternak, untuk berburu, tapi jangan ditaruh di rumah, dipisahkan agak jauh ke rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tashabul malaika rifqah fiha kalbun wala jaras. Akhrajahu Muslim. Malaikat itu tidak akan menemani suatu kelompok yang berjalan, di situ ada anjing dan ada apa? Jaros itu lonceng ya, biasanya sapi yang dikasih kloneng. Ya hati-hati kita meninggalkan hal itu jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya ini yang terakhir. Tinggal berapa menit bang? Tinggal 3 menit. 3 menit sini. Masya Allah. Nah, tinggal 3 menit katanya jemaah. Jauhi tempat-tempat rumah-rumah kosong ya. Rumah-rumah kosong itu tempat tinggalnya setan. Tempat-tempat gunung-gunung yang nggak ada manusianya, di situ tempatnya setan. Kalau antum punya rumah lebih dari 1, sewakan, kontrakan, atau biar teman tinggal di situ. Kalau enggak, siapa yang bakal tinggal? Setan bakal tinggal di situ. Kadang kalau orang berpikir, kalau anak sewakan Ustaz, rusak nanti rumahnya Ustaz.
Orang-orang kadang-kadang nggak perhatian sama rumah kalau nyewa itu. Memang ada yang seperti itu, tapi lebih baik ditempatin manusia daripada ditempatin syaitan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Mungkin kalau bisa maju ke depan sedikit, maju jamaah. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana cara berhadapan dengan syaitan, melindungi diri kita dari syaitan dan keluarga kita. Bagaimana kalau syaitannya ini dari bangsa manusia? Syaitannya ini pakai kopiah, pakai baju koko, Masya Allah. Gimana? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam Al-Quranul Karim, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 96 97. Kemudian surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Ini 3 tempat di dalam Al-Quran Karim yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara menghadapi syaitan dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Adapun kalau dia itu dari bangsa manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, maafkan. Kalau ada setan dari manusia yang menggodamu, yang menyakitimu, yang mencelamu, maafkan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi, menyuruhlah kepada kebaikan. Kemudian wa'arid anil jahilin. Ada orang-orang yang dimaafkan tapi tambah jadi. Wa'arid anil jahilin, jangan diladeni. Kalau setannya dari bangsa manusia, jangan diladeni, maafkan malah. Jadi kalau ada orang yang umpamanya dia mencela kita, menjelek-jelekan kita, bagaimana sikap kita? Maafkan dia. Terkadang ada orang datang kepada kita, dia itu melaporkan tentang si fulan yang ngomongin kita. Tuh, anak tadi duduk sama fulan itu ngomong kalau ente itu ini, itu, macam-macam. Yang mana yang setan jemaah? Tuh yang bawa berita nih, hadza namam. Maka kita ketika mendapatkan orang seperti itu, kita katakan ittaqillah, kau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih hadiah buat temanku itu. Kasihkan hadiah. Jangan diladenin jamaah. Kalau kita meladeni, ada orang mencela kita, dia mengatakan kau ini A. Kalau kita ladenin, kita akan ngomong apa? Kau itu A, B, C, D, E. Dia balas lagi sampai Z, udah habis, tinggal tangan. Itu kalau setannya dari bangsa manusia, kita disuruh untuk tidak meladeni dia, bahkan memaafkan dia. Di surat Al-Mu'minun Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dia dengan yang lebih baik. As-sayyi'ah, keburukan yang kita terima dari setan dari bangsa manusia, jangan dibalas dengan keburukan. Orang yang menyenggol kita jangan disenggol. Dia nyenggol kita, kita katakan maaf, afwan gitu ya, minta maaf, mungkin anak nggak sengaja atau gimana. Kemudian Allah mengatakan nahnu a'lamu bima yasifun, kita lebih tahu dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka gambarkan, kita lebih tahu.
Tapi kalau kau menghadapi mereka, setan-setan dari bangsa manusia, baik itu muslim, non-muslim terkadang yang menggoda kita, maka balaslah dengan yang lebih baik. Tidak sama jemaah, lebih baik. Kemudian kalau setan dari bangsa jin, wa qul a'udzubika min hamazati syayatin. Di surat Fussilat Allah mengatakan wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Allah mengatakan kebaikan itu tidak sama dengan keburukan, tidak sama. Tapi apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Tapi kalau kau mendapatkan keburukan dari setan manusia nih, balaslah dengan yang lebih baik. Subhanallah jemaah. Kita kalau baik sama orang yang memusuhi kita, diriwayatkan dari seorang ulama mengatakan inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi. Aku kalau ketemu sama musuhku, aku akan memulai salam kepada dia. Assalamualaikum. Li'adfa'a syarra anni bittahiyati. Agar keburukan-keburukan dia itu bisa hilang dengan ucapan salamku untuk dia. Jadi kalau ada orang memusuhi kita, jangan kita malah memusuhin dia. Udah, ucapkan assalamualaikum. Idfa' billati hiya ahsan. Allah menggambarkan bagaimana pengaruh sikap ini. Allah yang menciptakan manusia, tabiat manusia ini baik, nggak seperti tabiat setan dari bangsa jin yang mereka dari api. Maka kita a'udzubillah minasyaitonir rajim. Allah mengatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia karena engkau membalasnya dengan cara yang lebih baik, seakan-akan engkau adalah teman akrab jemaah. Subhanallah. Kayaknya masih harus masuk sedikit jemaah. Itu yang berdiri nggak dapat tempat di belakang. Oh, memang mau berdiri dia, nggak apa-apa jemaah. Kalau mau berdiri, nggak. Fadhal. Nah, jadi sampai mana kita? Naam. Seakan-akan teman akrab kita yang awalnya bermusuhan. Subhanallah, antum lihat nih teman-teman antum, teman-teman akrab kita sekarang, mungkin dulu dia musuhin kita, tapi gara-gara kita terus berbuat baik sama dia, kita senyum, kita ajak dia, kita punya rezeki, kita berbagi, subhanallah, dia tahu-tahu jadi teman akrab kita. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum la talama malakal insana ihsanu. Berbuat baiklah kau kepada manusia itu. Orang berbuat buruk, kau berbuat baik. Kebaikan itu akan membuat orang jahat jadi baik. Kita akan pegang dia ketika kita berbuat baik terus sama dia. Mau nggak mau tabiatnya itu akan kembali asal. Dia memang orang baik manusia ini. Subhanallah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua diciptakan, dilahirkan di atas fitrah. Tapi yang jadi masalah nggak gampang. Masa ada orang mencerca kita, mencela kita, kita kasih hadiah? Ini benar-benar butuh perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Yang bisa melakukan ini nih, yang bisa mendapatkan taufik dari Allah adalah orang-orang yang bersabar saja. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Yang bisa mendapatkan sikap ini jamaah adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Bisa membalas keburukan dengan kebajikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Bisur'ah, bukan orang yang kekar, yang kuat, adalah orang yang selalu mengalahkan orang lain. Kita kalau jagoan kan kita katakan yang mengalahkan orang lain, jagoan kampung mana? Tuh nggak ada yang menang sama dia. Kata Nabi bukan itu yang dikatakan jagoan. Apa kata Rasul SAW? Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang dikatakan jawara, jagoan adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Nih jagoan beneran. Karena dia bisa melawan musuh di diri dia sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana membalas keburukan orang dengan kebaikan.
ketika seorang lelaki masuk masjid kencing di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jamaah, yang sholat di sana 1000 kali dari sholat di Masjid Nurul Iman. Kencing di pojokan masjid. Kira-kira kalau ada yang kencing di pojokan Masjid Nurul Iman nih, apa yang akan kita lakukan? Subhanallah. Sahabat ketika melihat peristiwa itu marah mereka, bahkan ingin memukul orang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Da'u, biarkan dia. La tuzrimu, jangan kencingnya diputus. Jangan kencing diputus, bukan ketika dia kencing, kencing di luar, enggak. Malah suruh biarin sama Nabi sampai selesai, sampai habis kencingnya. Subhanallah. Setelah selesai kencing, dipanggil sama Rasulullah SAW. Rasul ngomong dengan baik-baik. Ini rumah Allah untuk zikir, untuk sholat. Nggak boleh di rumah Allah kencing kayak gitu itu. Tadi teman-temanku, kata Rasul kepada orang Badui ini, dia mau mengasih pelajaran sama engkau. Akhirnya karena kebaikan Rasul, orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala dia mendapatkan berita kalau sahabat-sahabat tadi mau ngasih pelajaran sama dia, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatku kepadaku dan kepada Muhammad saja, yang lainnya nggak usah dikasih ya Allah. Subhanallah. Karena dia mau dikasih pelajaran sama sahabat-sahabat. Tapi itulah, kita membalas dengan kebaikan, orang akan balik jadi baik yang awalnya dia mungkin berbuat buruk. Sahabat yang niat nih datang kepada Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, idzanli bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan, orang kalau kita ngomong nih setan nih, masa minta izin berzina, nggak tahu zina haram gitu. Dia tahu hukumnya haram, maka dari itu dia datang untuk meminta izin agar bisa berzina. Sama para sahabat mengatakan mah. Lalu Rasul SAW mengatakan, udnu, sini kau mendekat kepadaku. Kemudian Rasul pendekatan dari hati ke hati. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, atardahu li ummi, apa kau mau ibumu dizinain? Ya enggak Rasul. Apa kau mau anakmu dizinain? Enggak. Adikmu kau mau dizinain? Enggak. Bibimu mau dizinain? Enggak. Orang juga enggak mau ibunya dizinain, anaknya dizinain. Karena kita berzina, kalau seorang berzina dengan siapa dia? Dengan anaknya macan? Enggak, sama anaknya manusia. Sebagaimana kita nggak suka ibu kita ada yang berzina dengan ibu kita, ada yang berzina dengan adik kita, sama bibi kita, sama anak kita, maka kita harus membenci berzina. Akhirnya Rasulullah SAW menepuk dada sahabat ini, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya dan jaga kemaluan dia. Subhanallah. Akhirnya sahabat ini mengatakan, tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada zina. Udah habis ya mah. Tapi yang terakhir nih, kisah Thumamah. Thumamah ini salah seorang pemuka orang-orang kafir yang benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tertangkap oleh para sahabat, maka dibawa ke Madinah, diikat di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi diikat. Tiap hari dia ketemu Rasul SAW, melihat para sahabat sholat di masjid. Kemudian Rasul setiap lewat itu mau sholat, didatengin Thumamah ini. Ma indaka ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah mengatakan, indi khair ya Muhammad, aku memiliki banyak kebaikan wahai Muhammad. In taqtulni taqtul dzadamin, kalau kau membunuh aku, maka yang kau bunuh adalah darah yang terhormat. Memang dia orang terhormat di kaumnya. Wa in tun'im ala syakin, tapi kalau kau membebaskan aku, maka sebenarnya kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kemudian wa in kunta turidul mal, kalau kau kepingin harta, fasal minhu ma syi'ta, berapa kau minta aku kasih. Karena dia orang kaya di kampungnya.
Maka Rasul ketika mendengarkan ucapan itu ditinggal, beliau sholat ya. Terus besok dijumpain lagi sama Rasul SAW. Rasul tanya lagi, ma indak ya Thumama, apa yang kau miliki wahai Thumama? Kembali dia mengatakan, ma qultu lak, apa yang telah aku ucapkan kemarin, kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Ditinggal lagi sama Rasul SAW. Akhirnya keesokan harinya, hari ketiga, Thumamah ini hari ketiga kan di situ hidup melihat Rasul SAW, melihat para sahabat. Rasul datang lagi hari ketiga mengatakan, ma indak ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Thumamah mengatakan, indi ma qultu laka, apa yang sudah aku sebutkan kemarin itu yang aku miliki. Nabi SAW mengatakan, atliqu Thumamah, bebaskan Thumamah, suruh dia pulang. Suruh dia pulang. Dia cuma punya 3 pilihan, nggak ada masuk Islam. Pilihannya apa? Dibunuh silahkan, dibebaskan tanpa tebusan, atau dibebaskan dengan tebusan harta. Rasul bilang, udahlah bebaskan dia, suruh pulang. Akhirnya Thumamah dibebaskan, dia tidak pulang jemaah. Dia berangkat ke sebuah tempat yang dekat masjid, ada air di sana, ke kebun, dia mandi di sana. Thumma dakhala al-masjid, kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia menyumpai Rasulullah SAW untuk mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk ke masjid, disuruh pulang malah masuk ke Masjid Nabawi. Subhanallah, akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Thumamah mengatakan, ya Muhammad, wallah, wahai Muhammad, demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajah. Kemudian dia mengatakan, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Faqad asbaha dinuka ahabbud din ilayya. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Baru 3 hari kumpul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma kana baladun abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu ini. Sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Subhanallah. Kemudian Thumamah cerita, wahai Rasulullah, aku ketika ditangkap oleh pasukanmu itu, aku kepingin berangkat umroh. Orang-orang Arab berangkat umroh mereka di atas agama Nabi Ibrahim sudah bercampur dengan kesyirikan. Tapi dia Utsman mengatakan, aku waktu itu mau berangkat umroh tapi ditangkap sama pasukanmu. Famadza tara? Terus pendapatmu gimana? Apa aku umroh atau balik ke negerinya? Rasul memberikan kabar gembira kepada dia, lalu mengatakan, berangkatlah kau umroh. Berangkat umroh Thumamah. Kita lihat sikap dia bagaimana bisa berubah dari yang sangat membenci menjadi sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kota Mekah, orang-orang Mekah sudah mendengar keislaman Thumamah. Kenapa kok mereka mendengar? Karena Thumamah ini tokoh utama di masyarakatnya, pemimpin di masyarakatnya Thumamah. Jadi kalau orang seperti itu masuk Islam, maka beritanya akan cepat tersebar. Orang-orang kafir mengatakan kepada Thumamah, sabaud, kau murtad kau dari agama. Apa kata Thumamah? La, aku enggak murtad, walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumamah ketika diancam sama orang-orang kafir, dia mengatakan, wala wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu hintah. Demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah ini 1 butir gandum pun, hatta ya'dzana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad memberikan izin untuk sampai hintah itu ke sini. Subhanallah. Dia memboikot penduduk Mekah, jemaah. Karena orang Mekah mau dapat gandum dari mana? Dapatnya dari luar kota Mekah. Dan penghasil gandum terkenal adalah Yamama.
Maka subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW melihat Mekah kelaparan. Bayangkan, penduduk Mekah itu pernah memboikot Rasulullah SAW hampir 3 bulan, 3 tahun. Sampai sahabat itu makan daun-daunan. Ketika ada kesempatan untuk memboikot penduduk Mekah, Rasul tidak memboikot mereka sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika penaklukan kota Mekah ditaklukkan, kota Mekah jamaah, yang mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membantai para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan idhabu fa antumut talaqa, kalian bebas semua, silahkan kalian pergi, alaihi salatu wassalam. Begitulah bagaimana kita menghadapi syaitan dari bangsa manusia. Musuh dari bangsa manusia ini kita harus dengan membalasnya dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau benar yang saya sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan. Bismillah. Naam. Ini ada pertanyaan tentang ruqyah. Saya melihat akan ada, udah selesai pelatihan ruqyah? Belum? Pokoknya yang ruqyah kayaknya tanyakan yang sama ahli ruqyah jemaah. Nah, mohon penjelasan lebih detail larangan gambar-gambar yang bernyawa. Karena Anda pernah dengar dari sebagian ulama di Jawa, kalau foto manusia tidak apa-apa, yang dimaksud tidak boleh adalah lukisan bernyawa. Nah, kalau kita tahu di zaman Rasulullah SAW belum ada foto. Yang ada pada waktu itu kalau nggak melukis, mereka memahat seperti itu. Sebagian mengatakan foto itu beda sama melukis. Kalau melukis kan ada usaha manusia. Kalau foto itu kan sekedar seperti cermin. Tapi tetap kita lebih hati-hati, kita tinggalkan. Dan kalau punya foto jangan dipajang. Kalau memang boleh foto itu dipajang, apalagi foto orang-orang soleh. Banyak orang memajang fotonya ustadz atau siapa di rumahnya. Kalau memang boleh jamaah, pasti yang akan kita pajang adalah gambar Rasulullah SAW. Nggak ada. Lukisan orang dulu itu, pahatan orang dulu jauh lebih bagus dari orang sekarang. Mereka itu memang kerjanya bikin patung dulu. Kalau memang boleh untuk mengenang ya, kan tujuannya mengenang. Foto tujuannya untuk mengenang, lukisan tujuannya untuk mengenang juga. Usahakanlah, tinggalkan. Karena walaupun ada yang mengatakan boleh umpamanya, itu kan pendapat, tapi kita nggak tahu malaikat masuk nggak ke rumah kita. Jadi kalau ada foto, kalau memang perlu foto itu, tafadhol. Karena memang kita sudah di masa yang kadangkala sulit terhindar dari hal itu, tapi usahakan tidak dipajang foto itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dikatakan tadi baca Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Tanya bagaimana bila menjelang tidur bacaan Al-Baqarahnya dengan memutar CD dari malam sampai pagi, apakah setannya pergi juga? Insya Allah dia pergi, tapi antum kan ingin berkahnya, antum harus dengar juga. Mungkin setannya ada di sini nih, kita mau ngusir setan, kitanya tidur gitu kan. Kita dengarkan juga. Kalau kita setel pun itu memang setan tuh nggak bakal kuat dengan bacaan-bacaan itu, tapi usahakan kita juga ikut hadir di sana mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana upaya kita untuk menghadapi manusia-manusia, teman atau saudara yang kelakuan dan kehidupannya masih sering melakukan kemungkaran secara baik-baik dan penuh hikmah? Dakwakan terus atau tinggalkan mereka. Subhanallah jamaah, banyak orang benci dengan sunnah. Tidak sedikit orang yang membenci Rasulullah SAW karena dia tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Maka tugas kita bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada dia dengan gambaran yang benar.
Orang-orang kafir, mereka mendapatkan gambaran tentang Rasulullah SAW, gambaran yang buruk. Apalagi saya dengar ada lagi sekarang di Prancis yang membuat karikatur atau gimana tentang Rasulullah SAW. Orang-orang barat itu takut karena setiap harinya orang yang masuk Islam itu berbondong-bondong. Karena mereka berusaha untuk menutupi kebenaran Islam. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Mengatakan Islam itu teroris, mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang seperti ini, yang seperti itu. Mereka ingin mematikan cahaya Allah. Nggak bisa tuh. Apa ada yang bisa menutup cahaya mentari, jemaah? Dia hanya bisa menutup wajah orang ini dari cahaya mentari, tapi mentari tetap menerangi, dan suatu saat cahaya itu akan tembus ke sana. Wallah mutimmu nuri walau karihal kafirun. Jadi tadi kita punya saudara yang dia nggak ngerti, dia benci dengan al-haq, dengan kebenaran, mungkin karena memang nggak punya ilmu. Annas a'da ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi hal-hal yang tidak dia kenal, dan itu manusia. Insya Allah kalau dia kenal dengan cara yang bijaksana, antum katakan kepada dia, nggak bisa lewat bawah, lewat atas, lewat samping, kasih buku, kasih hadiah, apalah. Tapi kalau dia tetap nggak mau lagi, doakan dia, doakan dia. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita merasa berat untuk baca 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apakah ada bacaan gantinya yang pahalanya sama seperti 100 kali La ilaha illallah? Ya, itulah semangat kita sudah mulai lemah. Berusahalah, banyak amalan-amalan. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu termasuk dicintai Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca la ilaha illallah saja, bacalah bacaan itu, tapi nggak bisa nyaingin yang itu, kecuali antum lebih banyak baca hal itu, jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, apakah waswas al-jahri dari syaitan? Apa maksudnya? Bagaimana mengobati penyakit ini? Saya sudah terkena penyakit ini, tapi alhamdulillah telah diobati. Tapi ada masa penyakit ini kumat. Apa nasihat Ustaz? Wallahu a'lam ya, apa maksudnya? Tapi yang jelas kita banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika waswas ya. Ini ada pertanyaan, saya punya ibu sudah meninggal. Di masa beliau saya punya banyak salah sama beliau, dan lebih sedihnya saya nggak sempat minta maaf sampai beliau meninggal. Walau kakak saya sudah minta dari ibu saya untuk memaafkan anak-anaknya, dan ibu saya sudah mengiyakan. Akan tetapi saya tidak tenang, dosa-dosa sama ibu masih membayangi saya. Boleh tidak saya berdoa kepada Allah agar membuat ibu ridho terhadap saya di hari kiamat? Subhanallah. Jamaah, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Jamaah, kalau kita nggak bisa masuk surga dengan tiket yang ada di rumah kita, mau pakai tiket yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam ragimam syaqiyun abdun adraka abawaihi au ahaduhuma fil kibar falam yadkhul jannah. Celaka orang yang mendapati orang tuanya, satu atau dua-duanya dalam kondisi sudah tua renta, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Maka bagaimana kondisi antum berdoa? Doakan ibu antum, Rabbighfirli wali walidayya. Antum terus jangan berhenti berdoa, berbuat baik untuk ibu antum, dan semoga Allah membuat ibu antum ridha kepada antum nantinya. Wow. Pertanyaan, anak punya anak bayi, anak kecil di rumah, ada boneka-boneka untuk bermain anak-anak. Bagaimana hukumnya? Apa malaikat rahmat tidak masuk? Berkaitan dengan boneka, ada dispensasi untuk boneka ini. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha main boneka di rumahnya, bahkan boneka apa yang dimainin oleh Aisyah?
kuda terbang. Ada kuda terbang main-main sama teman-temannya Aisyah. Udah menikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memang masih kecil pada waktu itu. Boneka boleh, asalkan tidak dipajang. Bukan untuk pajangan, tapi untuk dimainkan. Kan ada orang punya boneka keliling ditaruh, sampai ibunya juga punya boneka khusus, boneka ibunya. Lah jamaah, jangan. Boneka itu buat anak kecil. Sekarang ini anak-anak SMA, remaja-remaja itu punya boneka, itu buat anak kecil. Dan mungkin masa kecilnya kurang berbahagia, nggak tahu ya. Tapi wallahu alam, janganlah. Itu buat anak kecil, memang anak kecil butuh bermain seperti itu, tapi jangan dipajang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya berkaitan dengan fenomena saat ini di mana konter batu cincin lebih marak dibanding konter HP. Bener jamaah? Enggak lah. Ana lebih banyak konter HP lah, tetaplah. Coba Anda tanya, siapa di sini yang pakai cincin? Angkat tangan. Sedikit. Yang bawa HP, semuanya bawa HP. Jadi kalau lebih marak kayaknya yang baru itu selalu booming ya biasanya, tapi sebentar gitu kan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam dan Sunnah terhadap fenomena tersebut? Apakah benar Rasulullah SAW membolehkan menggunakan cincin pada laki? Jika memang tidak boleh karena akan menimbulkan kesyirikan, maka setan jenis apa yang menghiasi hal tersebut? Masya Allah, setan jenis apa nih? Anak jadi bingung. Pakai cincin ini sunnah Rasul SAW. Nabi pernah pakai cincin dari emas awalnya, kemudian beliau buka dan beliau buang. Para sahabat semua pada membuang cincin. Lalu Rasul pakai cincin dari perak. Jadi pakai cincin dari perak, dan Nabi cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah di cincinnya itu, Rasulullah SAW. Ada yang pakai batu, ya bebas, batu akik nggak apa-apa. Sebenarnya itu batu jemaah, batu-batu indah, batu mulia mungkin orang biasa mengatakan nggak? Ada permata, ada zamrud, ada yakut, ada apa-apa. Muncul manusia-manusia yang mereka dekat sama perdukunan. Dan saya masih ingat ketika SD, kita biasanya kalau hari Minggu itu jalan-jalan ke Pasar Loa. Itu ada yang jualan batu, kita nimbrung kan, ingin tahu nih, ini batu Sulaiman, ada hadamnya, ada yang jaga. Nanti kalau pakai batu ini, insya Allah nggak tabrakan. Masya Allah, ini batu Dawud. Pokoknya mereka bikin tuh batu-batu. Itu yang menyebabkan kesyirikan. Batu itu hanya perhiasan, bukan untuk gagah-gagahan ya. Karena memang orang menjadikan batu sebagai jimat. Ada yang namanya merah delima. Merah delima itu ada yang dari alam gaib jemaah. Ada enggak? Ada. Ada sebuah buku, jangan dibaca. Yuh, perlu disebutin enggak nama bukunya? Buku itu kitab kuning. Judulnya itu Mamba Usulil Hikmah. Dijual di toko-toko buku, di pasar-pasar itu. Pesantren-pesantren diajarkan. Di buku itu diajarkan cara untuk mendapatkan merah delima, cara untuk mensihir, bagaimana perempuan yang nggak suka sama suaminya jadi suka, bagaimana bos yang benci jadi tunduk. Itu buku kitab sihir jemaah. Tapi selalu ditambahin dengan ayat-ayat Allah, dengan rajah-rajah ya. Salah satunya dikatakan yang ingin mendapatkan merah delima itu suruh puasa berapa hari ya, apa 10 hari dia, kemudian nanti akan datang kepada dia itu singa atau macan hitam. Jangan takut, kau harus kokoh menghadapi dia, karena singa itu akan berubah menjadi manusia nanti, menjadi budak, dan di tangan budak itu ada merah delima. Kau ambillah dari tangan itu. Bayangkan, kitab kuning
diajarkan di beberapa pesantren. Akhirnya orang bingung kan, Ustaz ini bahasa Arab Ustaz, ada tulisan Allahnya, selalu di akhir mengatakan wallahu a'lam. Wah, kalau Allahu a'lam kan ini bagus, ini hati-hati. Jadi masalah batu ini, fenomena batu ini nggak apa-apa sebenarnya. Dulu jamaah, outlet parfum sedikit, sekarang Masya Allah banyak.